Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan melihat perkembangan proyek Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul yang ada di Gayam Harjo dan sekaligus melihat trase sisa jalan tembus yang belum dikerjakan dari Gayam Harjo hingga Bokoharjo Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, di video kali ini kita akan mengajak teman-teman semua menyusuri jalur alternatif yang saat ini biasa dilalui dan menghubungkan jalan tembus di Gayam Harjo hingga tebing Banyunibo. Jalur yang kita lalui kali ini merupakan jalur jalan menuju ke beberapa objek wisata di Kabupaten Sleman dan lebih banyak melewati perbukitan. Simak perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya bersama channel Agus Bintarto. Hari ini kita akan mencoba rute dari Gayam Harjo, tepatnya di proyek jalan tembus yang sedang dikerjakan dan saat ini sudah diaspal teman-teman. Nanti kita akan lihat sebentar, tapi tidak mengekspos di proyeknya ya, hanya memperlihatkan saja pengaspalan. Kemudian kita akan mencoba melihat jalan alternatif lain sebelum trase jalan barunya dikerjakan ya teman-teman, atau dimulai. Nah, kita akan perlihatkan dulu pada teman-teman ya kalau sudah diaspal di bagian ini teman-teman ya, di bagian kiri sudah diaspal. Nah ini, jadi sudah ada pengaspalan di sini dan sepertinya sudah selesai ya ini untuk aspalnya ini ya. Sebentar lagi akan bisa dilalui teman-teman sebelah kiri ini ya. Nah ini saya perlihatkan saja teman-teman kalau di proyek jalan tembus Gayam Harjo ini sudah diaspal ya teman-teman, dan teman-teman sudah bisa melihat di sebelah kiri kita ini. Nanti kita lihat sampai di mana pengaspalannya ya. Nanti setelah ini kita akan menuju ke tebing Banyunibo melalui jalur alternatif teman-teman ya. Nah ini teman-teman progres untuk pengaspalannya sampai di sini ya. Dan di depan kanan saya ini adalah jalan yang akan dikerjakan juga nanti sampai dengan rencana lokasi jembatan ya teman-teman. Dan ini sebelah kiri ini sudah diaspal, dan di sisi kiri kanan ini ada cowling rigidnya untuk pengamanan biar awet. Dan untuk jalur yang ke Klaten ini juga sudah diaspal, ini sebentar lagi akan dibuka ya, sebentar lagi akan dibuka. Kita tunggu saja teman-teman ya. Untuk hari ini di tanggal 31 Oktober ini sudah dilakukan pengaspalan sampai dengan jalur alternatif ke arah Klaten ya teman-teman, dan sampai di depan ini. Nah dari titik ini teman-teman ya,
Ini sudah jadi pertigaan ya teman-teman, yang ke arah kanan ini ke arah Klaten dan besok jalan tembus baru ya. Kemudian ke arah kiri ini ke Gunung Kidul yang sudah jadi 18,5 km, dan kita akan mencoba jalur alternatif menuju ke Bokoharjo yang merupakan jalan tembus sambungan besok jika trasenya sudah dikerjakan semuanya. Nah, kita akan melewati alternatif ini juga jalur yang sudah tersambung di Bokoharjo, tetapi melalui jalur alternatif dan melewati beberapa objek wisata. Nah, nanti akan saya coba ilustrasikan dari pertigaan tadi melewati jalur alternatif tersebut hingga tebing Banyunipo ya, paling tidak nanti kita akan melewati ke sana. Nah, ini estimasi perjalanan kita cukup lama, 22 menit. Nanti akan saya coba di video ini setidaknya bisa menggambarkan rute. Nanti akan kita persingkat ya waktunya, agar tidak terlalu lama ya. Dan perjalanan saya ini dilakukan di pagi hari. Nanti teman-teman mungkin di video saya kali ini lebih banyak view darat teman-teman ya, karena ini saya akan coba menunjukkan rute dan juga hasil dari data yang saya ambil dengan sebuah aplikasi. Nanti teman-teman bisa melihat rute yang saya lalui dan juga kecepatan, ketinggian, kemiringan yang akan saya tampilkan di video teman-teman. Jadi nanti akan menggambarkan lokasi saya yang saya lalui ini. Nah, dari jalur yang saya lalui nanti itu ada sebagian yang akan bersinggungan dengan trase jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang akan dikerjakan. Nah, ada beberapa titik yang akan bersinggungan dengan jalan yang saya lalui nanti teman-teman ya. Nah, untuk pengerjaannya ini memang kita masih menunggu, termasuk yang ada di tebing Banyunipo kemarin sudah dilakukan clearing juga, dan di atas tebing juga sudah terlihat alat-alat berat yang mulai mengerjakan di lokasi tebing Banyunipo atau Bukit Banyunipo yang saat ini menjadi rute trase jalan tembus Sleman Gunung Kidul. Sedangkan jalan yang saya lalui ini menuju ke Jalan Piungan Prambanan, melewati SMP Negeri 2 Prambanan teman-teman. Dan di sini juga ada tanjakan yang cukup terjal di antara SMP Negeri 2 Prambanan naik ke arah Gunung Kidul ya. Ini cukup lumayan tinggi ya, sehingga kadang harus hati-hati juga untuk naik ke sana. Nah, dari jalur alternatif yang menuju ke jalur Piungan Prambanan ini ya, kita nanti di depan akan menggunakan jalan yang menuju ke Obliksil ya, atau jalur menuju Obliksil ya, di depan kanan ya teman-teman. Saya akan belok ke kanan, ini ada petunjuknya. Nah, ini teman-teman sudah bisa dari sini bisa melihat nanti kemiringan dari jalur jalan yang saya lalui ini ya. Kemudian mungkin rute yang saya lalui ya. Dan di depan kanan ini ada ban-ban ini, karena ini memang tanjakannya cukup terjal ya. Ini coba ya, kalau melewati rute ini teman-teman akan disuguhkan dengan kampung-kampung di lereng-lereng perbukitan yang masih memiliki udara segar ya teman-teman. Jadi terasa, saya suka melewati jalur-jalur seperti ini sebenarnya daripada perkotaan gitu ya, karena merasa lebih tenang gitu ya, tidak ada lawan mobil ya. Kalau di jalur Wonosari Patok melalui Bukit Patok itu sudah banyak sekali ya bis kendaraan bermotor, mobil pribadi ini terlalu ramai dan butuh konsentrasi tinggi setiap kali melewati, sehingga
membutuhkan tenaga ekstra ya, selain juga badan yang harus kuat ya, karena saya termasuk pelaju atau setiap hari melewati dengan rute tersebut ke kantor sejauh kurang lebih 45 km ya, dan rata-rata saya tempuh selama 1 jam lebih sedikit untuk pagi hari, dan 1/4 jam, sekitar 1/4 jam untuk sore hari ya. Nah, kalau saya lihat dari Google Earth atau Google Maps ya, kalau kita melihat ke arah kiri ini, memang di kiri ini lebih ke lereng ya, tetapi masih banyak penduduk-penduduk yang ada di sini teman-teman. Jadi di bawah ini itu juga dihuni penduduk, padahal di bawah sana itu sudah lereng semua teman-teman. Karena ya memang kalau turun temurun biasanya seperti itu teman-teman. Dan saya melihat di depan kanan ini sepertinya pemanfaatan atau eksplorasi ya, eksplorasi batu-batu di lereng-lereng, sepertinya untuk bangunan. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya, ini ketika turun nanti juga ada ilustrasi turun di grafis video saya, sehingga bisa membayangkan seperti apa kondisi jalur yang saya lalui. Nah, di jalan ini pula ada beberapa objek wisata yang bisa teman-teman kunjungi tentunya, yang termasuk dikenal dan banyak dikunjungi. Ada Obelix Hill ya teman-teman. Ini sebuah resto, sebenarnya ada resto-resto lain yang mungkin belum terangkat gitu ya, yang kecil-kecil juga ada itu ya. Dan selain itu di lokasi ini juga nanti akan ketemu dengan Candi Ijo yang merupakan situs sejarah. Dan di sebelah kiri teman-teman ya, jalur masuk ke Obelix Hill ya. Nah, ini kalau dari arah selatan ya, ini yang masuk ke Obelix Hill. Nah, kita akan lanjut teman-teman ya. Kalau kita lihat di jalur ini itu aspalnya memang aspal tambal sulam ya, jadi bukan full murni utuh, tapi ini tambal sulam. Terlihat dari tampilan di depan ini, dan juga kalau saya kendarai ini ada bergunjul-bergunjul teman-teman. Nah, ini agak naik teman-teman. Nanti setelah mendekati Candi Ijo nanti sudah berupa cor rigid ya teman-teman, sehingga lebih halus daripada yang kita lalui di belakang itu nanti. Nah, ini rutenya di puncak atau di lereng perbukitan ya, tapi agak puncak ya teman-teman. Jadi lerengnya lereng agak tinggi, nanti termasuk di Candi Ijo nanti ya. Naik turun teman-teman. Dan kalau melihat ke kiri ini pemandangan hamparan kota mana ini, Sleman ya, Yogyakarta ya. Kita coba berhenti sejenak ya untuk melihat ke arah kiri teman-teman ya. Nah, itu sudah ada tampilan bawah teman-teman ya. Tapi agak kabut jadi nggak kelihatan teman-teman. Nanti kalau yang terlihat jelas biasanya di sekitar tebing Banyunivo ke barat, tebing Breksi ke barat ya. Oh iya teman-teman, jadi di sini juga ada objek wisata tebing Breksi yang dulu merupakan
tambang batu ya, tambang batu, karena untuk kelestariannya maka dihentikan ya teman-teman, tambangnya dihentikan dan sekarang dijadikan objek wisata untuk pengingat bagi kita semua bahwa untuk eksplorasi atau eksploitasi bukit itu harus juga diperhitungkan dengan keseimbangan alam ya teman-teman. Dan saat ini masih pada musim kemarau, sehingga ini pohon-pohon jati yang di sebelah kanan saya ini sudah atau masih terlihat mengering, dan juga pepohonan yang lain termasuk ini bambu-bambu ini juga mengering teman-teman. Ini rutenya rute santai nih saya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, untuk jalan-jalan di desa pun kalau di Sleman ini sepertinya juga sudah banyak yang diprogramkan ya untuk dicorijit, sehingga jalan-jalan setapak juga saya lihat tadi beberapa juga dilakukan pekerjaan ya, penambahan atau pengecoran di jalan-jalan kampung. Ini mungkin program desa ya, jadi seperti kanan ini juga ya. Nah ini sudah mulai corijit teman-teman ya, jalannya ini sudah mulai bagus untuk corijitnya. Ini kalau di perbukitan memang kayaknya aman yang seperti ini ya, jadi cor seperti ini daripada aspal ya, karena aspal biasanya kalau ada lekukan gitu kan, atau ada bagian yang lembek gitu nanti akan turun ya. Kalau cor ini biasanya kan dia bersifat balok-balok, seperti kalau sudah jadi seperti balok-balok lempengan balok gitu ya, sehingga dia akan lebih lebar untuk menumpu pada bagian bawah ya teman-teman. Nah di sebelah kanan ini sebenarnya ada jalan teman-teman ya. Kemarin saya sempat lewat di sebelah kanan ini, melewati lereng perbukitan, dan kemarin sempat ambrol ya di sebelah kanan ini ya, sehingga saat ini ditutup teman-teman, karena ini kalau untuk kendaraan roda 4 cukup lumayan berbahaya ya, karena dia melewati lereng perbukitan. Kita lanjutkan perjalanan kita teman-teman, dan di lokasi ini hawanya sejuk nih teman-teman, karena di ketinggian ya. Ini kalau siang pasti anginnya cukup kenceng nih. Ini saya berjalan sekitar pukul 6.52 menit ya di sini. Nanti mudah-mudahan akan saya lengkapi juga ya untuk grafisnya, biar teman-teman juga bisa melihat juga ya. Kita sudah mendekati ke objek wisata yang lain, yaitu Candi Ijo yang menjadi cagar budaya. Dan kalau kita lihat di Candi Ijo ini memang berada di ketinggian ya, sepertinya paling tinggi dari yang lainnya, maksudnya dari jalur yang saya lewati ini ya. Jadi cenderung berada di ketinggian ya. Nah ini depan ini sudah kompleks Candi Ijo ya, bener ya, Candi Ijo dengan ornamen pagarnya juga hijau. Nah ini teman-teman ya, ini di turunan tajam teman-teman, dan kalau kita bisa melihat ke arah kiri ini sudah kelihatan bagian bawah teman-teman ya. Ini hamparan kota Sleman ya,
Dan di sebelah kanan ini adalah Candi Ijo yang menjadi objek wisata bagi teman-teman sekalian yang ingin mengunjungi lokasi sejarah ya ini. Jadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jakarta ini wilayah Candi Ijo ya teman-teman ya. Dan kalau melihat ke arah kiri teman-teman, pemandangan hamparan dari ketinggian ya. Ada resto-resto juga ya, lereng hijau ini. Dan ini sepertinya sebelah kanan ini juga baru dibangun, akan dibuat semacam talut dan juga saluran irigasi atau saluran air ya. Karena di lokasi ini ada situs juga ya, candi. Dan ini sepertinya sudah dibebaskan oleh pemerintah ya untuk dilakukan ekskavasi ya, untuk melihat titik-titik yang lain ya, yang ada hubungannya dengan Candi Ijo ya teman-teman, atau candi-candi lain. Dan juga di lokasi ini kita juga akan melewati jalur yang ditemukan patung Gupolo ya teman-teman. Tapi saya belum pernah ke sana. Jadi ada juga patung Gupolo yang merupakan penemuan cagar budaya juga ya. Jadi di daerah Sleman ini memang banyak sekali, termasuk di jalur jalan tol itu juga banyak sekali peninggalan-peninggalan yang menjadi peninggalan sejarah ya. Banyak patung-patung. Jadi mungkin agama Hindu Buddha ya dulu ini memang sudah apa istilahnya, sudah menjadi agama nenek moyang dulu ya tentunya. Nah di depan kanan ini adalah tebing Breksi teman-teman, yang dulunya tebing Breksi ini adalah sebuah tambang ya. Dan ini masih dikunjungi juga bis-bis besar ini teman-teman ya. Bis besar ini biasanya berkunjung. Masih menarik ya, untuk tebing Breksi ini masih menarik untuk wisatawan luar daerah ya. Jadi masih jadi objek favorit. Biasanya itu paket dengan paket wisata ya. Jadi ada mungkin Malioboro gitu ya, atau tebing Breksi, Malioboro, Skyview gitu ya. Jadi ada paket-paket seperti itu biasanya, sehingga masih menjadi kunjungan favorit. Dan teman-teman di depan kanan ini, kalau dari sini ini ada yang menerbangkan drone teman-teman. Ini sepertinya dokumentasi dari bis di depan ini ya. Jadi dia mengambil drone juga ya. Saya lanjutkan teman-teman. Jadi di sini kita turun dan di bawah sana bisa melihat hamparan pemukiman di bawah ya. Dan tadi kita bisa melihat juga jalur jalan tembus yang sudah jadi di setelah tebing Kanyunibo ya. Tadi terlihat dari atas, sempat saya melihat sebentar ya, mungkin tertangkap di kamera saya. Nah ini kita pelan-pelan ya untuk di belakang bus. Dan ini turun terus ya teman-teman. Ini saya pelan-pelan ya. Ini turun terus. Ini nanti kemiringannya bisa teman-teman lihat ya. Jadi memang ini naik ya teman-teman, ke arah belakang sana naik ya, karena menaiki perbukitan ya. Ini saya tak agak ke belakang saja karena ini view saya view bis ini teman-teman. Kalau mau mendahului harus melihat juga di depan ya.
cukup tajam sekali. Saya coba mendahului satu bis ya teman. Nah, dan di sebelah kanan saya ini adalah tebing Banyunibo yang sekarang sudah mulai dikerjakan ya teman-teman ya. Di sebelah kanan ini mana sudah saya ambil untuk drone-nya ya teman-teman, dan di sini akan dijadikan underpass teman-teman ya. Kita akan terus menuju ke tebing Banyunibo dan melewati jalan baru. Jadi ini adalah jalur alternatif yang bisa teman-teman lalui ya teman-teman, untuk menuju ke Bokoharjo dari Gunung Kidul ya teman-teman, selain juga melewati jalur Piungan Prambanan teman-teman ya. Dan di sebelah kiri ini adalah Kelurahan Sambirejo teman-teman. Dan ini video saya full ya, ini tadi dari Gayam Harjo ya sampai nanti di Bokoharjo ya, sampai di Bokoharjo Prambanan Sleman ya teman, di sekitar tebing Banyunibo teman-teman. Nah, kita akan ambil arah kanan teman-teman ya. Saya akan masuk ke kanan di sini teman-teman ya. Seputar tebing Banyunibo ini arahnya ya teman-teman, sehingga teman-teman bisa melihat ya bahwa rute yang saya lalui ini nanti akan digantikan oleh trase baru Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul yang akan dikerjakan, yang sudah direncanakan, dan pembebasan tanah pun juga sudah ya teman-teman. Mungkin sebelum saya akhiri nanti ya, mungkin ada teman-teman atau penonton yang dari YouTube saya yang terlewati jalan baru Sleman Gunung Kidul yang masih belum dikerjakan ya, mungkin desa mana itu ya, mungkin ada patoknya gitu, mungkin bisa menghubungi saya kapan-kapan saya sempatkan untuk mengekspos ya, atau untuk mengvideo lokasi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nomor saya itu sebenarnya ada di deskripsi video di bagian paling bawah ya. Itu silakan bisa kirim WA ke saya untuk mengirimkan lokasi ya, lokasi titik calon jalan tembus yang belum dikerjakan. Dari antara Gayam Harjo sampai dengan tebing Banyunibo ada beberapa lokasi yang akan dilewati ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa WA saya mengirimkan koordinat, mungkin suatu saat akan saya kunjungi untuk melihat calon jalan tembusnya itu Bapak Ibu ya. Itu teman-teman, dan kita sudah sampai tebing Banyunibo teman-teman ya. Dan di depan itu juga sudah mulai digempur juga, tapi belum sampai bawah ya. Kita akan melewati jalan baru teman-teman ya, jalan baru Sleman Gunung Kidul yang sudah jadi di Bokoharjo. Nah, disinilah besok akan tersambung dengan proyek yang ada di Gayam Harjo tadi yang sudah diaspal juga. Masih sekitar 8 km berarti ya, karena sisanya itu kemarin 9 ya, 9 km sudah dibanguni 1,2 ya, ditambah yang sana 600, jadi sekitar 8 kilo lagi ya untuk proyek jalan tembusnya, untuk menyambung ya, menyambung sampai dengan Gunung Kidul Sleman tersambung ya. Dan yang menarik itu jalan tembus yang kita lalui ini yang akan
terbangun di Gunung Kidul ini langsung dipertemukan dengan tol Jogja Solo melalui exit tol Bogoharjo yang ada di Prambanan. Jadi di depan sana besok akan dibangun exit tol Jogja Solo yang tersambung dengan Simpang Susun Purwomartani di Kalasan Sleman, yang akan menghubungkan daerah istimewa Yogyakarta melalui Bogoharjo ke tol Trans Jawa ya tentunya. Dan masih dikerjakan saat ini untuk tol Jogja Solo, mudah-mudahan di pertengahan tahun 2025 akan bisa selesai ya, sehingga Solo Jogja sampai di Ring Road Utara itu sudah bisa tersambung. Oke teman-teman, mungkin update saya seperti ini kali ini, seperti sampai saat ini kita akhiri ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menunjukkan teman-teman rute dari Gayam Harjo tadi melalui jalan tembus ya, jalan tembus dan juga jalur alternatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.